Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di musalla ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan mengikuti pengajian yang mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salamullahi alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini melanjutkan tentang pembahasan tayammum, dan kemudian mudah-mudahan waktunya cukup, nanti kita tutup dengan pembahasan tentang fitrah yang 5, dan ini adalah pembahasan yang terakhir terkait dengan kitab At-Taharah. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan yaitu berikutnya terkait dengan sunnah-sunnah tayammum. Sebagaimana dalam satu ibadah ada yang disebut dengan rukun, yaitu sesuatu yang harus dilakukan, maka ada juga kemudian yang menjadi sunnah, sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan. Maka para ulama berbeda pendapat terkait dengan apa-apa saja yang menjadi sunnah dalam tayammum, dan banyak hal yang mirip dengan sunnah-sunnah dalam wudhu karena konteksnya sama, yaitu cara untuk mengangkat hadas. Dalam mazhab Hanafi wa rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, sunnah yang pertama adalah membaca bismillah ketika memulai tayammum, ya sama seperti akan berwudu, maka mengucapkan bismillahirrahmanirrahim baru kemudian diniatkan untuk bertayamum. Kemudian yang kedua, menurut mazhab Hanafi juga, mereka mengatakan bahwasanya sunnahnya adalah menepuk tanah dengan bagian dalam telapak tangan. Bagian dalam kita tepuk tanahnya, kemudian menengadahkan tangan ke atas. Jadi setelah ditepukkan, ditengadahkan ke atas, kemudian dilungkupkan lagi, ya, baru kemudian jari jemari digerakkan supaya nantinya tidak terlalu mengotori muka dengan debu. Jadi setelah ditepukkan, diginikan sebentar, kemudian diginikan, gerak-gerakkan agar kemudian debu-debunya berjatuhan. Nah, ini adalah hal yang disunnahkan yang kedua dalam mazhab Hanafi. Kemudian yang ketiga yang menjadi sunnah adalah merenggangkan jari-jari ketika memukulkan tangan ke tanah atau ke debu. Itu jari-jari direnggangkan, bukan dirapatkan seperti ini, tapi direnggangkan. Tujuannya apa? Supaya debu bisa sampai ke celah-celahnya. Jadi agar debu itu juga sampai ke celah-celah tangan ini nanti, celah-celah jari. Jadi direnggangkan ketika memukulkan tangan ke tanah untuk mengambil debu. Kemudian yang berikutnya adalah, yang keempat adalah tertib. Tertib dalam artian harus berurutan dari yang pertama dan kedua. Dia cuma dua saja, ya, berarti yang pertama mengusap wajah, yang kedua mengusap kedua tangan. Dan yang terakhir dalam mazhab Hanafi yang sunnah adalah muwalat
yaitu berturut-turut. Tidak ada jeda yang lama antara basuhan atau usapan yang pertama dengan usapan yang kedua, yaitu mengusap bagian yang kemudian sesudah mengusap bagian yang pertama. Jadi yang pertama diusap, langsung kemudian tepukkan tangan lagi ke tanah, ke debu, kemudian diusap untuk yang kedua kalinya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya menurut mazhab Maliki. Ya, menurut mazhab Maliki sama juga, yang pertama yaitu membaca basmalah. Ya, tasmiyah, istilah lainnya Bapak Ibu tasmiyah. Jadi ada kalau disebut dengan basmalah atau tasmiyah itu berarti mengucap bismillah. Kalau hamdalah berarti alhamdulillah atau tahmid. Ya, kalau tasbih berarti subhanallah, kalau tahlil la ilaha illallah, kalau takbir Allahu akbar, kalau la haula wala quwata illa billah apa Ibu? Maka itu disebut dengan istilahnya hauqalah. Ya, jadi bahasa Arabnya ada juga mereka menyingkat hauqalah, itu maksudnya la haula wala quwata illa billah. Maka menurut mazhab Maliki yang pertama adalah tasmiyah, yaitu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini Bapak Ibu mungkin pernah kita sampaikan sebelumnya, adalah doa segala permulaan melakukan sesuatu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tidak ingat doanya, baca bismillah selesai. Ya, tidak ingat doanya mau naik kendaraan apalah doanya lupa, baca bismillah. Ya, bismillah ini doa untuk melakukan segala hal yang baik. Kemudian yang kedua adalah sunnahnya diam, tidak berbicara. Ya, jadi tidak berbicara, tidak ngobrol ketika bertayamum. Yang ketiga disunnahkan menghadap ke arah kiblat. Misalnya kita mau bertayamum berarti menghadap ke arah kiblat. Ketika kita mengambil debu, kita pastikan atau usahakan menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang berikutnya memindahkan debu yang terdapat pada tepukan telapak tangan ke anggota yang diusap. Tidak boleh mengusap sesuatu apapun sebelum mengusap muka dan kedua tangan. Jadi dalam artian langsung setelah ditempelkan tangan ke debu, ke tanah, tidak boleh kemudian megang HP pula dulu misalnya gitu, atau mengambil sesuatu, tidak boleh, harus langsung setelah dipegangkan, diambil debu langsung diusapkan ke anggota tayamum, yaitu wajah, kemudian yang kedua ke kedua tangan. Kemudian yang kelima, tepukan kedua untuk mengusap dua tangan dan mengusap hingga dua siku. Maksudnya apa? Dalam mazhab Maliki Bapak Ibu, yang wajib itu cuma sekali, yang rukun sekali. Jadi kalau dalam mazhab Maliki bisa atau boleh kemudian satu kali tepukan langsung untuk wajah, kemudian kedua tangan sampai pergelangan saja. Jadi bagi mereka yang rukun itu, yang rukun itu cuma satu kali tepukan, kemudian langsung ke wajah dan kedua telapak tangan saja. Tapi kalau dibuat dua kali dan kemudian mengusapnya sampai ke siku, itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya adalah sunnah. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Kalau mazhab Hanafi, Syafi'i itu dua kali. Tapi kalau mazhab Maliki, Hambali mereka mengatakan cuma satu kali saja tepukannya. Kalau dibuat dua bagaimana? Berarti itu melakukan hal yang disunnahkan. Jadi mereka mengatakan yang rukun cuman sekali saja. Sehingga dalam mazhab Maliki disebutkan tepukan kedua untuk mengusap dua tangan dan mengusap hingga dua siku. Ya, ini dalam mazhab Maliki. Kemudian yang keenam, mereka mengatakan rukunnya atau sunnahnya adalah tertib, ya, sama dengan mazhab Hanafi tadi, yaitu dengan cara mengusap muka dahulu kemudian baru kedua tangan. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang pertama baca bismillah, ya sama. Kemudian yang kedua memulai dengan mengusap bagian atas muka dan mendahulukan mengusap tangan kanan sebelum tangan kiri. Jadi ketika kita mengusap dari atas mengusapnya, kemudian disunnahkan tangan kanan dulu, baru kemudian tangan kiri. Ya, memulai sesuatu dengan yang kanan untuk yang baik-baik. Kemudian yang ketiga, merenggangkan jari dalam tepukan yang pertama dan menepuk jari-jari selepas mengusap kedua tangan sebagai langkah mengurangkan debu.
Jadi sama dengan mazhab Hanafi tadi, direnggangkan, kemudian menundukkan jari-jari selesai mengusap kedua tangan. Udah selesai mengusap kedua tangan, kemudian ditepukkan ya untuk menghilangkan, membersihkan tangan dari debu. Kemudian yang keempat adalah mualat, sama, yaitu harus berturut-turut, ya harus langsung, tidak boleh ada jeda yang lama, sama seperti berwudu. Kemudian yang kelima, menggosokkan tangan kepada anggota tayamum seperti menggosok ketika berwudu. Jadi harus digosokkan, ya tidak sekedar nempel saya, tapi memang harus agak ditekan, digosokkan. Kemudian mengusap bagian lengan dari ujung siku ke atas, sama seperti tahjil ketika wudu. Dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, disunnahkan melebihkan, ya melebihkan, sama seperti kita berwudu. Kalau kita wudu, yang rukun sampai mana? Sampai siku, tapi disunnahkan dilebihkan. Itu namanya tahjil. Landasannya adalah ketika Rasulullah mengatakan bahwasannya nanti pada hari kiamat setiap orang anggota wudunya akan bercahaya. Maka semakin panjang anggota wudunya, semakin lebih anggota wudunya, maka akan semakin banyak cahayanya. Dan itu nanti Bapak Ibu yang menjadi pembeda. Rasulullah nanti satu ketika sebagian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana nanti kamu mengenali umatmu ketika di hari kiamat nanti dengan sebanyak itu umat manusia, bagaimana cara mengetahuinya? Kata Rasulullah, kira-kira bagaimana cara kamu membedakan ketika ada banyak kuda dengan kuda yang lainnya? Mereka mengatakan yaitu dengan adanya tanda. Maka kata Rasulullah, sama, ya nanti orang beriman pun sama, tanda itulah yang akan menjadi pembeda nanti. Jadi anggota wudu kita bercahaya. Sehingga dalam mazhab Syafi'i disunnahkan melebihkan sampai ini siku, dilebihkan ke atas, ya dilebihkan sampai ke bahu atau ke lengan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghadap kiblat dan membaca dua syahadat setelah tayamum, sama seperti ketika berwudu. Dalam artian membaca dua syahadat maksudnya apa? Membaca doa setelah berwudu. Bukan doa setelah berwudu atau Bapak Ibu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada menambahkan wa ja'alni min ibadikas shalihin. Jadi disunahkan juga membaca doa ini setelah bertayamum. Ya sebagaimana setelah berwudu disunahkan membaca doa ini, setelah tayamum juga disunnahkan untuk membaca doa ini. Kemudian yang kedelapan, mencabut cincin sewaktu melakukan tepukan pertama disunnahkan, dan mencabut cincin pada tepukan yang kedua ketika mengusap tangan hukumnya wajib. Di dalam mazhab Syafi'i, kalau orang pakai cincin itu wajib dilepas. Kalau untuk tepukan pertama tidak dilepas, tidak apa-apa, karena masih baru akan mengusap wajah. Tapi tepukan kedua harus dilepas. Kalau tidak dilepas, misalnya ada yang Bapak Ibu pakai cincin misalnya, harus dilepas, karena kalau tidak abang debu tidak masuk. Kalau misalnya kita berwudu dengan air, mungkin cukup bergerak-gerakkan bisa, karena kan air dia sangat mudah untuk masuk ke bagian-bagian yang dia tertutupi, yang penting apa? Ada rongganya. Tapi kalau debu payah. Kalau debu tidak seperti air, karena air sifatnya mengalir. Karena dalam mazhab Syafi'i wajib melepas cincin ketika tayamum. Bapak Ibu kalau ada punya cincin, kalau wudu ada masalah, yang penting pasti masuk air. Tapi kalau tayamum harus dilepas, cincinnya wajib dilepas, terutama pas tepukan yang kedua. Yang kita menepukkan untuk yang kedua kalinya, ada cincin terhalang jadinya, ya jadi tidak masuk debu yang tertutup oleh cincin tersebut. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang ke-9, beliau mengatakan sunnahnya adalah mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, sama seperti sholat sunnah 2 rakaat setelah berwudu. Jadi ini termasuk hal yang disunnahkan, dan ini yang dilakukan oleh siapa Bapak Ibu? Oleh sahabat Bilal. Jadi Bilal, Rasulullah ketika beliau Mi'raj, beliau mendengar langkah kaki. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah mendengar
ini langkah kaki seorang yang saya kenal. Jadi luar biasa, Rasulullah sampai kenal beliau langkah kaki sahabatnya. Bilal ini termasuk orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Rasulullah mendengar, ini kok kayak langkah kaki Bilal. Maka kemudian Rasulullah setelah kemudian beliau kembali bertanya ke Bilal, wahai Bilal, saya mendengar langkah kaki kamu di surga. Apa amalan kamu lakukan? Apa kata Bilal, Bapak Ibu? Saya tidak pernah setiap dalam keadaan berhadas, maka saya selalu berwudu dan kemudian langsung melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Ya, melaksanakan salat sunnah 2 rakaat setelah berwudu. Maka dalam mazhab Syafi'i juga dikiaskan dengan wudu, maka juga disunnahkan setelah bertayamum melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir mazhab Hambali, ya mereka tidak menjelaskan tentang sunnah, ya cuma satu saja. Jadi dalam mazhab Hambali mereka mengatakan bismillah, mengucapkan bismillah, kemudian tertib dan mualat berturut-turut itu hukumnya wajib. Jadi mereka tidak mengatakan itu sebagai satu hal yang sunnah. Ya, mereka mengatakan sunnah itu cuma satu saja, yaitu apa? Mengakhirkan tayamum sampai kemudian sudah di penghujung waktu sholat. Jadi kalau dalam mazhab Hambali sunnah satu saja, yaitu apa? Tayamumnya diakhirkan. Kita sholat subuh azan jam 4 lewat berapa? 45 atau 50. Tayamumnya tidak pas itu, nanti menjelang syuruk. Syuruk sekarang jam 6 lewat 10 atau berapa, maka jam 6 baru tayamum kalau untuk sholat subuh misalnya. Dalam mazhab Hambali tidak boleh dari awal, ya tidak disunnahkan dari awal, diakhirkan sampai benar-benar dipastikan air memang tidak ada. Jadi dalam mazhab Hambali sunnahnya yaitu mengakhirkan. Itu dalam kondisi ketika memang ada kemungkinan ada air. Tapi dalam kondisi memang dianya nggak bisa pakai air dan memang belum sembuh, maka boleh tayamum di awal waktu. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya perkara yang dimakruhkan dalam tayamum. Ya, hal-hal dimakruhkan dalam tayamum. Di sini ringkas saja, mazhab Hanafi mengatakan makruh meninggalkan salah satu dari sunnah-sunnah tersebut. Jadi sunnah itu bukan berarti sesuatu yang ditinggalkan, tidak, tapi sesuatu yang sebaiknya dilakukan. Dan sebagian orang sering mengatakan kan sunnah aja, kan cuma sunnah. Ya, para ulama mengatakan meninggalkan hal yang sunnah itu makruh. Ya, meninggalkan hal yang sunnah itu makruh walaupun seorang tidak berdosa dengan meninggalkan sesuatu yang sunnah. Kemudian makruh juga yaitu mengulangi usapan. Untuk wudhu Bapak Ibu itu disunnahkan 3 kali. Ya, yang wajibnya 1 kali disunnahkan 3 kali. Tapi kalau tayamum enggak, tayamum 1 kali saja. Bahkan makruh kalau diulang-ulang. Dan ini nanti menjadi kesepakatan para ulama tentang ini. Jadi tayamum sekali, nggak boleh kemudian diulang kedua kali, diulang ketiga kali, itu makruh. Karena konteksnya dia adalah sesuatu yang sifatnya darurat. Darurat itu dilakukan secukupnya saja. Ya, tidak boleh berlebihan. Kemudian yang kedua mazhab Maliki. Maliki mengatakan makruh melakukan usapan lebih dari sekali. Ini sama tadi. Makruh melakukan banyak bicara selain zikrullah. Makruh juga memanjangkan usapan hingga melebihi 2 siku yang biasa disebut ghurrah dan tahjil. Ini bertolak belakang dengan mazhab Syafi'i yang ketiga ini. Ya, jadi mereka mengatakan kalau Syafi'i tadi sebelumnya disunnahkan apa melebihkan. Dalam mazhab Maliki mereka mengatakan itu malah makruh. Jadi terkadang Bapak Ibu dalam satu perkara para ulama itu berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang mengatakan itu disunnahkan, ada yang mengatakan malah itu bukan sesuatu yang dianjurkan. Dan ini hal yang biasa kita temukan. Ini hal yang biasa kita temukan, sehingga jangan kemudian seseorang malah bermusuhan gara-gara adanya perbedaan pendapat yang para ulama sendiri juga mereka sudah berbeda pendapat. Kemudian dalam mazhab Syafi'i dimakruhkan memperbanyak debu
Ya, jadi sengaja dibanyak-banyakinya debu itu makruh, tidak boleh. Kemudian mengulangi usapan, kemudian memperbarui tayamum meskipun sudah melaksanakan sholat. Jadi seorang tidak perlu memperbarui tayamum. Nanti kapan tayamum lagi? Kalau dia mau melaksanakan sholat. Kemudian mengimbaskan debu yang ada pada tangan sudah tayamum sempurna. Yang terakhir mazhab Hambali hampir sama, beliau mengatakan mengulangi usapan itu makruhkan, memasukkan tanah ke dalam hidung dan mulut, ya ini tidak dianjurkan, menumpuk tanah lebih dari 2 kali, ya kan 2 kali maksimal, ini lebih dari 2 kali. Dan yang terakhir meniup tanah digunakan tayamum jika ia memang sedikit. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara kesimpulannya yang makruh itu berarti meninggalkan segala hal yang disunnahkan dan kemudian berlebih-lebihan dalam bertayamum, ya baik berlebih-lebihan dalam menggunakan debunya atau mengulang-ulang lebih dari 1 kali ketika melakukan tayamum. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya perkara yang membatalkan tayamum. Nah, apa sesuatu yang bisa menyebabkan tayamum itu batal? Yang pertama Bapak Ibu yaitu setiap perkara yang membatalkan wudhu dan mandi adalah membatalkan tayamum. Berarti membatalkan wudhu, buang air besar, buang air kecil, buang angin, apa lagi? Kemudian tidur yang pulas misalnya, bersentuhan kulit dengan lawan jenis kalau dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali. Kemudian yang membatalkan lagi adalah gila, ya itu batal, wudhu batal, maka tayamum juga batal. Atau mungkin kalau yang menyebabkan wajib mandi, misalnya melakukan hubungan suami istri, otomatis tayamum menjadi batal. Atau kemudian mimpi basah, maka tayamum batal. Atau kalau perempuan haid dan nifas melahirkan, maka tayamumnya juga batal. Jadi segala hal yang membatalkan wudhu, segala hal yang menyebabkan wajib mandi, maka itu juga menyebabkan batalnya tayamum. Yang kedua, tayamum jadi batal yaitu dengan hilangnya uzur yang membolehkan tayamum. Kalau uzurnya sudah hilang, maka tayamum jadi batal. Contoh misalnya seperti perginya musuh. Dia tadi bertayamum karena banyak musuh, banyak kejahatan di sekitar, sehingga dia tidak bisa keluar rumah untuk mengambil air. Tapi ketika ternyata kondisi sudah aman, maka batal, tidak boleh lagi tayamum, ya karena yang menjadi uzur sudah hilang. Atau kemudian sakit yang sudah sembuh, ya sudah sembuh, dia tidak boleh lagi tayamum. Atau hilang hawa dingin dalam kondisi dingin yang cukup ekstrim, dia tidak punya alat pemanas, maka kalau suhu sudah normal tidak boleh lagi melakukan tayamum. Atau ada alat untuk mendapatkan air, ya sudah hidup listrik misalnya, sudah bisa nimba air misalnya, maka menjadi batal tayamum. Dan contoh-contoh lainnya yang dibebaskan dari kurungan yang tidak ada air, ya, maka sesuatu yang dibolehkan karena uzur akan batal ketika uzur itu ada. Misalnya memakan sesuatu yang haram, ya bangkai misalnya, itu kan haram, tidak boleh. Tapi kalau darurat menjadi boleh, ya darurat menjadi boleh, sekedarnya saja. Misalnya sudah, kalau dia tidak makan mati, maka itu menjadi boleh. Tapi kalau sudah ada yang lain, sudah hilang uzurnya, tidak darurat lagi, maka tidak menjadi kebolehan lagi. Kemudian Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga melihat air atau sanggup menggunakan air yang mencukupi. Nah ini tadi melihat air, ini sudah kita bahas sebelumnya. Kalau melihat air sebelum sholat, semua ulama sepakat tayamumnya batal, ya berarti dia harus berwudu lagi dan melaksanakan sholat. Kalau melihat air setelah melaksanakan sholat, maka dia tidak perlu lagi mengulang sholatnya. Itu juga kesepakatan ulama. Yang berbeda yaitu ketika sedang sholat. Nah, ketika sedang sholat, mazhab Hanafi mengatakan wajib mengulang, membatalkan wudhunya. Dia harus membatalkan sholatnya, harus kemudian berwudhu. Tapi dalam mazhab yang lain mengatakan boleh dia melanjutkan sholatnya, ya tidak mesti membatalkan wudhu.
membatalkan sholatnya. Tapi intinya kalau sudah melihat air, maka setelah itu tidak boleh dia tayamum lagi. Kemudian yang keempat, habisnya waktu. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Ya, ini adalah dalam mazhab Hambali, tayamum menjadi batal jika waktunya sudah terlewat. Contoh, dia tayamum untuk sholat subuh. Setelah dia bertayamum, belum mulai sholat sudah habis waktu, maka tayamum menjadi batal. Karena tayamum itu terkait dengan waktu. Ya, sehingga kalau dia kemudian akan melaksanakan sholat subuh dengan status qadha berarti, maka dia harus mengulang lagi tayamumnya. Ya, ternyata dia udah tayamum karena ada satu hal tidak langsung mulai sholat deh. Pas mau sholat sudah masuk waktu sholat berikutnya, maka tayamum yang tadi batal. Dia harus mengulang tayamum lagi baru boleh melaksanakan sholat. Karena mazhab Hambali mereka mengatakan tayamum itu patokannya waktu sholat. Ya, patokan tayamum adalah waktu sholat. Habis waktu sholat maka tayamum menjadi habis juga. Sehingga setiap waktu sholat harus tayamum kalau dalam mazhab Hambali. Zuhur tayamum dia. Nanti waktu asar tayamum lagi. Tayamum yang zuhur tadi sudah habis, tidak berlaku lagi. Yang kelima Bapak Ibu yaitu murtad. Ya, kalau seorang murtad maka tayamumnya menjadi batal. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yaitu hukum orang yang tidak mempunyai alat bersuci air ataupun debu. Terkadang ada orang yang berada pada kondisi dia tidak bisa menggunakan dua-duanya atau kedua-duanya tidak ada. Ya, kedua-duanya tidak ada air, tidak ada debu. Ya mungkin tidak itu Bapak Ibu. Ya, mungkin saja. Ya, seorang berada di satu tempat yang di situ tidak ada air, tidak ada debu juga. Ya. Atau kemudian dia tidak bisa menggunakan, di sini disebutkan ya seperti orang yang terkurung di tempat yang dua alat bersuci tersebut tidak ditemui. Ya, dia terkurung di suatu tempat atau berada di suatu tempat, di situ tidak ada air, tidak ada debu. Atau orang yang tidak sanggup untuk menggunakan air dan juga tidak mampu bertayamum karena sakit dan sebagainya. Orang yang luka bakar di wajah dan tangannya misalnya, tidak boleh kena dua-duanya, tidak boleh kena air, tidak boleh kena debu. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti ini? Apakah kemudian dia tetap sholat tanpa bersuci atau bagaimana? Ya, maka di sini Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat. Mazhab Hanafi mengatakan orang yang tidak mempunyai dua alat bersuci wajib melakukan perbuatan yang menyerupai sholat seperti ruku dan sujud. Ya, jadi dia tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat atau dalam artian menyerupai perbuatan sholat. Tidak boleh membaca bacaan sholat, ya, tidak boleh berniat. Ini kita bacakan dulu. Jadi dalam mazhab Hanafi, kalau masuk waktu sholat dia tidak bersuci, maka dia pura-pura sholat. Nah, itu istilah kita. Ya, dia pura-pura sholat, tapi nanti mengulang sholat jika sudah mendapatkan air ataupun tanah. Jadi udah masuk waktu sholat ya sudah, tidak boleh dia berniat. Baca pun tidak, dia tegak berarti yang melakukan gerakan sholat. Dia melakukan gerakan sholat tanpa berniat, tanpa membaca bacaan sholat. Ini dalam mazhab Hanafi. Jadi dia takbir, kemudian dia ruku, sujud, tapi kemudian tidak membaca apa-apa. Nanti kalau sudah bisa menggunakan, maka dia wajib mengulang sholat yang ditinggalkannya tadi. Ya, ini bisa terjadi Bapak Ibu, misalnya seseorang dalam perjalanan tidak ada semuanya, tidak ada air, tidak ada debu, tidak ada, ya sudah, maka dia melaksanakan sholat di waktu itu. Tapi kemudian ketika sudah selesai atau sudah menjumpai air, dia wajib mengulang sholatnya. Ya. Tapi kalau misalnya kasusnya orang yang dia kedua tangan dan kakinya tidak ada, ya, tangan kaki tidak ada, kemudian ada luka di wajahnya, otomatis kan dia tidak bisa semuanya tuh. Mau tayamum tidak bisa, mau wudhu juga tidak bisa, tangan dan kakinya tidak ada misalnya. Maka apa, seorang seperti ini dia sholat tanpa taharah dan tidak perlu tayamum, dan dia tidak perlu mengulang sholatnya lagi.
karena kondisinya yang memang tidak memungkinkan. Ya, tangan kaki tidak ada, ya, wajah misalnya terkena luka bakar, maka dalam seperti ini dia langsung sholat dan dia tidak perlu mengulangi sholatnya. Jadi mazhab Hanafi Bapak Ibu membedakan, kalau alasannya tidak ada air maka nanti diulang sholatnya, tapi kalau faktor anggota tubuhnya tidak memungkinkan maka dia tidak perlu mengulang sholatnya. Kemudian mazhab Maliki. Nah, mazhab Maliki ini mazhab yang sangat longgar dalam masalah ini. Beliau mengatakan bahwasanya seseorang tidak mempunyai dua alat bersuci, tidak ada air, tidak ada debu, atau tidak bisa menggunakan, maka sholatnya gugur, baik yang pada waktunya ataupun qadha. Dalam artian dia tidak perlu sholat lagi. Ya, dia tidak perlu sholat. Ketika itu tidak perlu sholat dan tidak perlu juga mengqadha. Apa mereka alasannya menyamakan dengan perempuan haid, ya, oleh karena itu dia tidak perlu sholat pada waktunya dan juga tidak perlu mengqadha, kedudukannya sama seperti perempuan yang sedang haid. Perempuan yang haid atau nifas Bapak Ibu kan dia tidak sholat dan juga tidak mengqadha sholatnya. Jadi mazhab Maliki mengatakan ini sama dengan kondisinya orang yang dalam kondisi haid atau nifas, tidak ada air, tidak ada debu. Sedangkan syarat sah sholat harus bersuci. Di sini disebutkan hal ini karena air dan tanah adalah syarat wajib bagi pelaksanaan sholat. Sedangkan dalam kasus ini syarat itu tidak terpenuhi. Dia harus berwudu, kita harus berwudu atau tayamum paling tidak sebelum melaksanakan sholat. Tapi dua-duanya tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum. Maka kata dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki, ini sama seperti perempuan haid dan nifas. Memang tidak boleh sholat. Gimana mau sholat? Dia tidak bisa bersuci, maka otomatis dia tidak perlu sholat dan gugur bagi dia kewajiban sholat. Tidak juga perlu nanti mengqadha. Ya, jadi bagaimana sholatnya? Nanti kalau sudah bisa jumpa air, baru kemudian dia melaksanakan sholat. Sudah sembuh misalnya, baru kemudian dia melaksanakan sholat. Kemudian mazhab Syafi'i, kalau dalam mazhab Syafi'i mereka mengatakan orang yang tidak punya air dan tanah hendaklah melakukan sholat fardu saja. Ya, hanya sholat fardu saja, sholat sunnah tidak boleh. Ya, sholat itu hendaklah dilakukan dengan niat dan bacaan saja untuk menghormati waktu. Jadi kalau mazhab Hanafi tadi sama sekali tidak boleh niat, tidak boleh bacaan. Kalau dalam mazhab Syafi'i tetap sholat seperti kondisi normal, tapi tadi niatnya hanya untuk menghormati waktu sholat. Dan dia wajib mengulang kembali. Ya, tidak boleh melaksanakan sholat sunnah, tapi sholat yang sudah dilakukan hendaklah diulang lagi apabila dia sudah mendapatkan air atau tanah di tempat yang tidak ada air. Jadi bedanya kalau dalam mazhab Syafi'i agak mirip dengan Hanafi, yaitu tetap wajib sholat untuk menghormati waktu dan wajib mengulangnya. Bedanya kalau mazhab Hanafi pura-pura sholat, mazhab Syafi'i sholat beneran untuk menghormati waktu. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak menghilangkan kewajiban melakukan hal yang lain. Jadi mentang-mentang dia tidak wudu, tidak tayamum, kemudian tidak menutup aurat, karena kan nih cuman sholat yang tidak sesungguhnya, tidak boleh juga. Jadi benar-benar sholatnya harus tetap sempurna. Ya, tidak boleh kemudian ini kan formalitas sajanya. Tidak, tetap sholat sempurna dan dia wajib mengulang sholatnya lagi. Maka tetap menghadap kiblat, tetap berdiri, tetap membaca sholat dengan sempurna. Kemudian yang terakhir mazhab Hambali, ya, mereka mengatakan orang yang tidak mempunyai dua alat untuk bersuci adalah melakukan sholat fardu saja, sama ya, wajib. Dan sholat wajib dilakukan dalam keadaannya. Ya, karena Rasulullah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dia mampunya kayak gitu, ya sudah, dia tetap sholat fardu saja. Ya, dia tetap melaksanakan sholat fardu. Tapi dalam mazhab Hanafi atau Hambali, mereka mengatakan tidak perlu mengulang sholatnya. Sholat itu tidak perlu diulang. Nah, ini jadi banyak yang kombinasi. Ini mirip Maliki di satu sisi, ya, dia tidak perlu mengulang sholatnya, tapi dia
wajib melaksanakan sholat. Ya, wajib melaksanakan sholat. Kalau dalam mazhab Maliki sama sekali tidak wajib. Jadi Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita simpulkan tiga pendapat atau jumhur berarti Hanafi, Syafi'i, Hambali tetap mewajibkan melaksanakan sholat. Tapi bedanya kalau Hambali kalau sudah sholat tidak perlu ngulang, tapi kalau Hanafi, Syafi'i dia wajib mengulang sholatnya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum kita masuk pada pembahasan terakhir itu tentang fitrah yang 5, ada pertanyaan? Oke, baik ya. Sepertinya sudah dipahami. Baik, kita masuk pada pembahasan terakhir yaitu tentang perkara fitrah. Jadi ada dalam satu hadis Rasulullah mengatakan al-fitratu khamsun. Ya, fitrah itu ada 5. Nah, baik Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang maksud dengan fitrah di sini? Ya, Rasulullah dijelaskan di sini. Sunnah fitrah adalah suatu tradisi yang apabila dilakukan akan menjadikan pelakunya sesuai dengan tabiat yang telah Allah tetapkan bagi para hambanya, yang telah dihimpun bagi mereka. Allah menimbulkan rasa cinta atau mahabbah terhadap hal-hal tadi di antara mereka, dan jika hal tersebut dipenuhi atau dilakukan akan menjadikan mereka memiliki sifat yang sempurna dan penampilan yang bagus. Jadi ada perkara-perkara yang itu sudah menjadi fitrah manusia, ya, itu sudah menjadi suatu fitrah yang memang idealnya harus kita lakukan. Bahkan nanti ada yang masuk juga dalam konteks wajib. Yang lain menjelaskan hal ini merupakan sunnah para nabi terdahulu dan telah disepakati oleh syariat-syariat terdahulu, maka seakan-akan hal ini menjadi perkara yang jibiliyah atau manusiawi yang telah menjadi tabiat bagi mereka. Jadi perkara-perkara ini adalah perkara yang sudah dilakukan oleh para nabi terdahulu, bahkan sudah termasuk perkara yang sifatnya manusiawi. Baik, apa itu rahmatullah Subhanahu wa taala? Ya, sebelumnya faidahnya dulu. Apa faidahnya kita mengerjakan fitrah atau sunnah tersebut? Disebutkan di dalam kitab fikih sunnah, dijelaskan berdasarkan hasil penelitian pada Al-Quran dan Sunnah, diketahui bahwa perkara ini akan mendatangkan maslahat bagi agama dan kehidupan seorang. Jadi kalau perkara ini dilakukan akan mendatangkan maslahat bagi baik dalam kehidupan beragama ataupun dalam kehidupan seorang. Di antaranya adalah akan memperindah diri dan membersihkan badan baik secara keseluruhan maupun sebagian. Jadi perkara-perkara ini kalau dilakukan Bapak Ibu, ini akan mendatangkan manfaat baik bagi agama dan diri. Kemudian juga dijelaskan oleh Ibnu Hajar, beliau mengatakan bahwa sunnah fitrah ini akan mendatangkan faedah diniyah dan duniawiyah. Di antaranya akan memperindah penampilan, membersihkan badan, menjaga kesucian, menyelisihi simbol orang kafir, dan melaksanakan perintah syariat. Nah, apa yang 5 itu Bapak Ibu? Nah, di sini dijelaskan oleh Rasulullah dalam satu hadis. Rasulullah mengatakan al-fitratu khamsun. Ada 5 fitrah yang sebaiknya dilakukan. Ya, yaitu apa? Ada 5 fitrah. Yang pertama khitan. Ya, yang kedua mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga memotong kumis. Yang keempat memotong kuku, dan yang kelima mencabut bulu ketiak. Jadi Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, di awal ketika kita membahas bab taharah, kita pernah menjelaskan bahwasanya Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebersihan. Ya, sangat memperhatikan kebersihan, bahkan ini dijadikan sesuatu yang sifatnya fitrah. Fitrah itu artinya Bapak Ibu, sesuatu yang dasarnya ada pada manusia. Sesuatu yang dasarnya memang disenangi oleh manusia. Sesuatu yang dasarnya memang harus dilakukan. Ya, apa itu yang pertama? Yaitu khitan. Ini kita jelaskan ya satu persatu. Yang pertama khitan, ya, khitan atau bersunat. Nah, mungkin kalau orang-orang barat secara penelitian mereka hanya melihat dari sisi kesehatan saja, ya. Jadi mereka setelah tahu sehat baru melakukan. Kalau kita enggak, kita beragama Bapak Ibu dapat perintah langsung melakukan, baik kita tahu atau tidak tahu apa hikmahnya. Tapi kalau orang-orang barat kan enggak,
Tapi setelah mereka tahu, oh ya memang khitan ini bagus, baru kemudian mereka melakukan. Nah, para ulama itu berbeda pendapat tentang hukum khitan, ya, terkhusus bagi perempuan. Terkhusus bagi perempuan. Kalau laki-laki wajib, ya, kalau laki-laki wajib. Bahkan Nabi Ibrahim pun beliau berkhitan, ya, ketika usia sudah lanjut. Nah, disebutkan oleh Imam Al-Khattabi, beliau mengatakan adapun khitan maka sebagian ulama mengatakan wajib karena ia adalah bagian dari syiar agama yang dengannya diketahui seorang itu muslim atau kafir. Bahkan orang non-muslim kalau masuk Islam, laki-laki wajib disunat. Karena kalau tidak menjadi penyebab terhalangnya sahnya melaksanakan sholat. Bahkan Bapak Ibu sebenarnya lebih, kalau untuk anak gitu ya, lebih kecil lebih baik disunat. Ya, maka sekarang kalau anak saya Bapak Ibu itu semua di usia kecil disunat. Ya, anak pertama itu umur 2 bulan disunat. Anak ketiga laki-laki juga itu umur 2 tahun, ini agak lambat ya. Yang ketiga umur 10 bulan. Jadi memang kecil-kecil semua disunatnya. Dan kata dokter lebih bagus, ya lebih bagus, dan bahkan lebih kecil lebih aman karena dia belum ngerti apa-apa. Anak kecil itu kan nggak tahu apa-apa dia. Nanti kalau udah agak besar, kadang nggak jarang anak SD ini takut disunat. Kenapa? Udah tahu dia rasa sakit, udah takut segala macam. Maka bagus dari kecil sunat, ya dari kecil di sunat. Dan itu tadi untuk membedakan mana muslim mana kafir. Kemudian syariat khitan bersifat umum untuk laki-laki dan perempuan berdasarkan banyak riwayat tentang dikhitannya perempuan pada zaman Nabi Muhammad SAW dan selanjutnya hingga hari akhir. Jadi kalau sebagian ulama mengatakan ini juga wajib bagi perempuan, ya. Tapi kalau laki-laki terkait dengan sah tidaknya sholat, kalau perempuan tidak, maka disebutkan dalam sebagian yang lain, ini pendapat ulama, bahwasanya khitan wajib bagi laki dan sunnah bagi wanita. Ya, ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah. Ya, bagi laki-laki wajib, tapi bagi perempuan itu disunnahkan. Disebutkan juga berkhitan diwajibkan atas laki-laki dan merupakan kehormatan bagi wanita, bukan wajib. Ini pendapat mayoritas ulama. Jadi laki-laki wajib sunat, kalau perempuan sifatnya hanya dianjurkan saja. Bahkan di beberapa negara, kayak negara Arab itu Bapak Ibu, mereka termasuk melarang sunat perempuan. Entah kenapa. Ya, di negara Arab bahkan termasuk bagian dari apa istilahnya kriminalitas, kejahatan. Ya, kalau misalnya itu dilakukan. Maka kalau di Arab sana jarang ya kalau untuk perempuan sunat. Itu yang sunnah yang pertama, fitrah yang pertama. Maka ini harus dilakukan. Yang kedua yaitu apa? Mencukur bulu kemaluan, yaitu istihdad. Yang dimaksud dengan mencukur bulu kemaluan ini adalah bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Dinamakan istihdad asal kata dari hadid. Hadid itu besi. Jadi bahasa Arabnya istihdad asal kata dari hadid. Karena hal ini dilakukan dengan sesuatu yang tajam seperti pisau cukur. Dengan melakukan hal ini tubuh akan menjadi bersih dan indah dan boleh mencukurnya dengan alat apa saja, baik berupa alat cukur atau sejenisnya. Ini yang kedua. Bahkan Rasulullah dalam satu hadis mengatakan sebaiknya tidak lebih dari 40 hari. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu. Jadi sebaiknya tidak lebih dari 40 hari. Jadi jangan kemudian dibiarkan, harus kemudian selalu dicukur tidak lebih dari 40 hari. Kemudian yang berikutnya yaitu memotong kumis dan merapikannya. Ini khusus bagi laki-laki tentunya. Ya, dalam Islam Bapak Ibu itu disunnahkan memotong kumis atau memendekkannya. Ya, dengan melakukan hal ini akan terlihat indah, rapi dan bersih, dan ini juga dilakukan sebagai pembeda dengan orang kafir. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau ada orang yang kumisnya di sini alhamdulillah tidak ada ya, sehingga tidak nyinggung soal. Sangat kan ada yang lihat Bapak Ibu ya, sangat lebat sekali. Itu coba kalau dia minum, itu gimana? Mungkin masuk tuh bekas apa kumisnya itu ke gelas tuh. Terus gantian pula sama kita minumnya masih ini kan? Nak mula minum bekas dia kumisnya. Maka dalam Islam hal itu tidak dianjurkan.
Ya sebaiknya apa? Kumis itu dipotong. Ya kalau Umar bin Khattab itu beliau selalu Umar bin Khattab atau Abdullah bin Umar saya lupa, itu beliau selalu memendekkan kumisnya, tapi kemudian tidak dipotong habis ya. Jadi ada sebagian yang memang memendekkan saja, ada yang potong habis, ini itu nggak masalah ya. Kan nampak mudah bapak-bapak ya kalau tidak berkumis kan. Coba bapak-bapak kalau pas berkumis ini kan pasti orang melihatnya nampak tua kali, tapi pas dicukur lebih mudah Pak sekarang ya, lebih mudah. Jadi memang disunnahkan untuk memendekkannya ya, tidak kemudian dibiarkan panjang ya, dipendekkan sependek mungkin, dan ini sebagai pembeda dengan orang-orang kafir non muslim untuk membedakan. Nah, kemudian yang keempat yaitu memotong kuku ya, ini juga disunnahkan seorang untuk memotong kuku ya, dengan memotongnya dan tidak membiarkannya memanjang. Hal ini juga dilakukan dengan membersihkan kotoran terdapat di bawah kuku. Bahkan Bapak Ibu, ini menjadi syarat sah wudhu juga nanti kalau ternyata ada kotoran di dalam kuku ini. Semakin panjang kuku seorang, semakin banyak semakin besar peluang terhalangnya air ke anggota wudhunya ketika ada kotorannya ya. Maka secara kesehatan Bapak Ibu, itu sangat berbahaya orang kalau kukunya panjang ya. Bahaya bagaimana? Kalau ternyata nanti tersangkut atau apa tuh bisa luka tuh ya. Bahkan di sini dikatakan untuk menjauhi kemiripan atau tasyabuh dengan binatang buas yang memiliki kuku panjang. Kuku panjang itu kan mohon maaf kucing misalnya kan, atau harimau atau apa, itu kan memang mereka kuku panjang untuk cari makan, untuk mangsa. Kita kan manusia nggak pakai kuku cari makannya kan, maka sebaiknya dipotong ya, sebaiknya dipotong. Apalagi kalau kemudian hari Jumat, ini termasuk sunnahnya ya, termasuk sunnahnya adalah hari Jumat. Jadi Bapak Ibu, kalau motong kuku hari Jumat itu pahalanya 2, tapi kalau motong kuku di luar hari Jumat pahalanya 1. Jadi bukan berarti kok ada potong kukunya nantilah belum hari Jumat lagi, ya tidak apa-apa, nunggu Jumat tidak apa-apa. Tapi kalau sudah sangat panjang ya, dan hari baru Sabtu, nunggu Jumat lagi tambah panjang lagi, maka tidak masalah dipotong. Jadi kalau motong di hari Jumat pahalanya 2, dapat pahala pada hari Jumatnya, dapat pahala melaksanakan perintah ini dengan memotong kuku. Tapi kalau tidak pun Jumat tetap boleh ya, tidak harus di hari Jumat. Jadi boleh kemudian kapanpun motong kuku, dan ini sebaiknya apa, tidak dibiarkan. Kadang ada kalau di pesantren tuh biasa tuh santri tuh, ada aja yang kukunya dipanjangin 1 segala macam ya, mungkin Bapak Ibu ada juga ya, ada orang kadang tahjari apa dibiarnya panjang 1 gitu. Itu bahaya ya, kalau nanti pas kena apesnya itu akan bahaya sekali. Kemudian terakhir Bapak Ibu rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, mencabut bulu ketiak ya, mencabut bulu ketiak ya, menghilangkan bulu-bulu yang tumbuh di lipatan ketiak, baik dilakukan dengan cara dicabut, digunting dan lainnya. Dengan melakukan hal ini tubuh akan menjadi bersih dan akan menghilangkan bau yang tidak enak yang disebabkan oleh keberadaan kotoran-kotoran yang melekat pada ketiak. Ini juga sama ya, sama tadi, tidak boleh dibiarkan lebih dari 40 hari, apalagi sengaja ya. Maka sebaiknya apa, selalu dibersihkan, karena tadi untuk menghilangkan bau badan dan juga apa namanya, agar bersih ya, agar bersih ya. Bapak Ibu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semua yang diperintahkan dalam Islam ini maka pasti akan ada unsur kesehatannya ya, akan ada unsur kesehatannya. Ini yang harus kita pahami. Maka paling tidak 5 fitrah ini sudah kita lakukan ya, 5 fitrah ini sudah kita lakukan. Yang wajib memang 1 khitan, yang lainnya sunnah tapi sebaiknya dilakukan. Sebenarnya dalam hadis lain ada dikatakan 10. Jadi di sini 5, ada dikatakan 10. Tambahannya berarti bersiwak ya, bersiwak itu apa namanya, sikat gigi. Kemudian apalagi tambahannya,
memelihara jenggot atau ini memang ini masalah yang cukup panjang perdebatannya ya, di para ulama terkait dengan jenggot ini. Ada yang mengharamkan mutlak tidak boleh dicukur, ini ada Bapak Ibu. Jadi jangan kaget kalau lihat orang ini, mohon maaf ya, memang dibiarkan saja, itu berarti mereka memakai pendapat ini. Jangan pula kita kemudian menjadikan itu bahan cemoohan, tidak. Jadi yang salah itu kalau saling mencibir, itu yang tidak boleh ya, saling mencibir ya. Ada yang mengharamkan mutlak ya, memang kalau kita lihat ini wah, apa istilahnya, sangat panjang sekali. Tapi ada yang kemudian memakruhkan ya, memakruhkan dalam artian kalau dipendekkan itu makruh, dan ada yang membolehkan dalam artian konteks merapikan ya, dalam artian konteksnya adalah merapikan. Nah kalau yang mencukur habis itulah kemudian ada juga yang mengatakan makruh, bahkan ada juga yang mengatakan haram. Tapi terlepas dari ini adalah masalah khilafiyah. Kalau masalah khilafiyah berarti apa? Jangan saling mencibir. Tidak boleh pula yang berjenggot dicukurnya dicibir pula kan, tidak boleh. Atau kebalikannya, intinya apa? Kalau masalah khilafiyah maka tidak boleh saling mencibir, mencemooh, karena ini sudah dibahas oleh para ulama. Baik Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kita kaji pada kesempatan subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup Bapak Ibu? Atau cukup ya? Baik ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab yang baru. Mungkin nanti akan coba kita diskusikan ya dengan Pak Imam. Kalau bisa mungkin tentang kitab bab warisan mungkin, atau bab zakat ya, tergantung nanti bagaimana dari panitia. Baik, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak pada tempatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.